Terima kasih masih bersama YPB Movie. Sambil menunggu manga yang lain rilis, kali ini YPB bakal bahas manga seru lainnya, yaitu Dragon Ball New Hope. Menceritakan pertarungan sengit setelah semua G-Factor mati dan hanya menyisakan beberapa petarung G-Factor yang masih tersisa akibat serangan Cell. Kisah ini dimulai ketika Goku akan memindahkan Cell yang akan meledak dan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan bumi. Goku bangga pada Gohan dan mengucapkan perpisahannya pada semua orang. Hal ini membuat Gohan dan semua G-Factor nampak nggak bisa melepaskan kepergian Goku. Goku memindahkan tubuh Cell ke planet Raja Kai yang sontak saja membuat Raja Kai kaget bukan main. Lalu Cell pun meledak hingga menghancurkan planet itu serta Goku dan Raja Kai. Namun Raja Kai memberitahu Goku kalau Cell belum mati. Ternyata inti Cell belumlah hancur hingga kemudian dia dapat menciptakan tubuhnya kembali hingga seperti semula. Selain itu, Cell juga mendapat kemampuan baru dari Goku, yaitu Sun Kanido. Serta karena Cell memiliki DNA dari para Saiyan, membuat tubuh seseorang yang mengalami kebangkitan dari sekarat akan memperoleh kekuatan yang lebih hebat. Terbukti, Cell mendapatkan kekuatan Super Saiyan 2. Cell kembali ke bumi menggunakan teleportasi, kemudian membunuh Trunks masa depan dengan sangat mudahnya. Melihat anaknya mati di hadapannya, sebagai seorang ayah, Vegeta nggak terima keluarganya diperlakukan sampai seperti itu. Hingga kemudian, Vegeta nggak bisa menahan amarahnya lagi dan meledakkan kekuatannya. Vegeta berjanji kalau Cell akan membayar semuanya. Kemudian, dengan kemarahan yang tinggi, Vegeta segera melemparkan sebuah serangan laser yang mengarah cepat pada Cell. Cell terhantam laser itu dan bertahan sekuat tenaga. Belum cukup dengan itu, Vegeta kembali menggencarkan banyak serangan laser yang mengarah pada Cell hingga membuat tempat Cell berada menjadi tempat ledakan besar. Terakhir, Vegeta akan menggunakan teknik pamungkasnya untuk membunuh Cell. Dia menciptakan sebuah teknik serangan besar yang diberi nama yaitu Shining Flash. Laser itu melesat cepat pada Cell, membuat para G-Factor yang melihatnya sangat terkejut. Gohan meminta semuanya untuk menunduk supaya mereka nggak terkena langsung dampak serangan sebesar itu. Kemudian, laser itu meledak dahsyat menghantam Cell lagi, menciptakan ledakan terang dan berakhir dengan awan jamur yang menjulang ke langit. Di situ, Krillin merasa lega mereka nggak terkena dampaknya langsung. Namun, dia nggak menyangka kematian anaknya Trunks membuat kekuatan Vegeta naik secara drastis. Piccolo juga menyadari hal yang sama, di mana dia berpikir kalau Vegeta telah melampaui batasannya karena kemarahan yang dia lakukan. Vegeta mengakui kalau Cell saat ini belum mati. Jadi, dia menantang Cell untuk bertarung lagi dan menyelesaikan apa yang sudah Cell perbuat pada anaknya. Tiba-tiba, Cell muncul di hadapan Vegeta dan langsung memukul perut Vegeta dengan sangat keras. Wah, Pangeran Congak sekuat sia. Hal ini membuat Vegeta langsung kehilangan kewarasannya sambil merasakan pukulan Cell yang sangat luar biasa kuat. Hingga dalam sekejap, Vegeta langsung terjatuh di hadapan Cell, membuat Gohan dan Sindul yang melihatnya kaget. Cell meremehkan Vegeta dan menyebutnya memiliki nasib yang malang sama seperti Trunks anaknya. Di situ, Vegeta teringat lagi pada Trunks hingga kemudian dia kembali memasang kuda-kuda untuk menghajarnya. Vegeta bergerak cepat membelakangi Cell yang membuat Cell nggak sangka ada serangan itu. Alhasil, Cell terkena pukulan Vegeta yang membuatnya mental sampai Cell terkapar di tanah. Nampak Cell kehilangan wajah songongnya dan begitu sangat merasa kesal. Sedangkan Vegeta sendiri masih menunjukkan muka yang bengis pada Cell. Tiba-tiba, Cell menggunakan kecepatan tinggi yang gak bisa terbaca oleh Vegeta. Cell berhasil menghajar Vegeta sangat keras, membuat Vegeta mental dan berakhir sama yaitu tepar. Bahkan, Vegeta kehilangan Super Saiyan-nya, dia hampir mati dengan sangat mengenaskan. Gohan dan Piccolo hanya bisa melihat Vegeta yang tepar di samping mereka. Untuk Cell, dia mendapatkan luka akibat serangan Vegeta sebelumnya. Marah dengan itu, Cell segera mengarahkan dua jarinya yang kita tahu kalau Cell bakal menggunakan jurus Piccolo bukan? Ya, jurus tersebut adalah makan kau sepuasnya. Cell menyadari kalau Vegeta sudah setengah mati, jadi dia tinggal menghabisinya saja pakai jurus ini. Gohan yang gak mau membiarkan Vegeta mati, segera meluncur menghadang laser itu, namun tangannya malah terkena laser itu. Gohan nampak kesakitan hingga dia kesulitan untuk bangkit kembali. Tangan yang terluka benar-benar sudah nggak bisa dia gunakan lagi. Cell sendiri nggak menyangka kalau Gohan akan melakukan ini.
Tapi setelah melihat Gohan terluka, Cell yakin membunuh Gohan akan sangat lebih mudah baginya. Singkat cerita, Cell dan Gohan beradu serangan Kamehameha dan Gohan berusaha sekuat tenaga karena hanya bisa menggunakan satu tangan saja. Goku di alam baka menghubungi Gohan menggunakan telepati call dan memberitahu Gohan untuk tetap fokus. Goku tahu kalau Gohan masih memiliki kekuatan terpendam dan mintanya untuk mengeluarkan semua kekuatan itu. Namun, Gohan mengatakan kalau dia sudah mencobanya. Tapi, nggak ada kekuatan dirinya yang keluar, ditambah Gohan merasa seluruh tubuhnya sangat sakit. Gohan merasa putus asa, Cell terlalu kuat baginya, dan Gohan gak bisa bertahan lagi. Vegeta yang bangkit lagi juga merasa demikian kalau semuanya akan berakhir sekarang. Cell yang sudah bosan seperti itu segera menaikkan aura ki-nya demi menghabisi Gohan sekarang. Laser itu nampak semakin besar yang mendorong laser Gohan dengan ganas. Menerima dampak serangan itu membuat semua G-Factor bermentalan hingga melayang jauh. Membuat Gohan pun gak bisa menahannya dan tergerus bersama laser itu menghancurkannya. Goku sendiri merasa sangat nggak menyangka usaha mereka kini sia-sia. Pada akhirnya tubuh Gohan pun lenyap dan laser itu berakhir di angkasa. Piccolo dan yang lainnya gak sangka kalau Gohan bakalan kalah. Mereka benar-benar akan mati semuanya. Cell sangat merasa senang dia telah mempertemukan Gohan dan Goku lagi di dunia lain. Di rumah Goku sendiri, Chi-Chi merasakan kematian Gohan dan dia nampak memiliki firasat yang buruk. Goku sungguh merasa menyesal, semua ini adalah salahnya sampai Cell bisa mendapatkan kekuatan baru yang lebih kuat. Di sisi lain, Gohan yang telah mati kini sampai di istana Raja Ema untuk menerima pengadilan. Sedangkan Cell sendiri kembali meremehkan semua G-Factor karena harapan terakhir mereka yaitu Gohan kini telah menjadi debu. Dan begitu pun dengan mereka semua yang segera bakal dia bunuh. Walaupun Cell merasa telah banyak kehabisan tenaga saat melawan Gohan, tapi dia yakin mereka bukanlah tandingannya. Dan Cell akan membunuh mereka semua dalam sekejap saja. Kemudian, Cell menciptakan sebuah bola energi di tangannya dan bersiap untuk melakukan pemusnahan. Cell segera menembakkan super energi laser itu pada mereka hingga Vegeta, Tenshinhan, Yamcha, dan Piccolo tewas dalam serangan itu dan lenyap seketika. Krillin dan tubuh Trunks masa depan juga terhempas menerima dampaknya. Dende kecil serta Master Roshi langsung mendapatkan gambaran kematian mereka. Ledakan pun terjadi sangat dahsyat sampai menyinari bumi. Goku sungguh semakin kesal, teman-teman mereka kini menjadi korban karena ulahnya. Melihat semua orang mati, Cell langsung tertawa terbahak-bahak dan menganggap seperti inilah pembersihan yang dia maksud. Namun, di situ masih ada Krillin yang masih hidup. Cell nggak sangka kalau Krillin masih bisa bertahan, dia telah mengelak dari ledakan yang Cell lakukan. Jadi, Cell segera mengarahkan tangannya dan akan mengirim Krillin ke tempat teman-temannya berada sekarang. Namun, mata Cell teralihkan ketika melihat Android 18 juga masih hidup. Sindul yang jatuh cinta pada 18 minta Cell mengabaikannya dan lebih baik membunuhnya saja. Krillin akan menggantikan 18 untuk mengorbankan diri. Cell berpikir kalau Goku kini telah mati dan dia telah berhasil mengatasi batasan dan mencapai tubuh sempurna. Jadi Android 18 nggak ada alasan untuk dirinya mencapai wujud sempurna lagi. Oleh karena itu, Cell harus menghancurkannya. Krillin berteriak sangat keras memohon pada Cell untuk melepaskan Android 18. Namun Cell tidak mendengarnya dan langsung memusnahkan 18 menjadi debu. Melihat 18 tewas di hadapannya, Krillin nggak bisa berbuat apapun, dia sebentar lagi pun akan mati. Krillin menangis cukup deras karena semua orang yang dia sayangi kini sudah Cell bunuh semuanya. Jadi, Krillin minta Cell membunuhnya juga dan melenyapkan bumi setelah itu. Namun, Cell menegaskan kalau dia nggak pernah berpikir untuk menghancurkan bumi. Cell mengungkapkan semuanya berkat Goku, dia kini bisa menggunakan Sun Kanido. Sekarang, Cell bisa pergi kemana saja, termasuk mendatangi banyak planet. Jadi, Cell akan meninggalkan bumi, tapi sebelum itu, Cell akan memporak-porandakan bumi dulu dan membunuh penghuninya. Hingga akhirnya, planet bumi hanya akan menjadi planet yang gersang. Tapi juga, Cell nggak akan membunuh Krillin. Membunuhnya menjadi kesalahan dalam bentuk sempurna Cell. Intinya adalah, Cell nggak mau membunuh Krillin dan menjadikan Krillin sebagai ikon terakhir dari para G-Factor. Cell ingin terus melihat Krillin hidup dengan penderitaan yang bakal Cell perlihatkan pada bumi. Dengan tubuh yang sudah nggak berdaya, Krillin berjanji kalau Cell pasti akan membayar semuanya.
Cell yang gak peduli dengan itu kemudian menggunakan Sun Kanido dan meninggalkan Krillin seorang diri. Di istana Raja Yema sendiri, Goku memohon pertolongan padanya untuk membuat Vegeta masuk surga. Namun, Raja Yema kini sedang sangat sibuk karena banyak manusia bumi yang mati akibat perbuatan Cell. Dia tahu Cell telah meninggalkan bumi dan menghancurkan separuh dari populasi bumi. Dan Vegeta yang jahat akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, tapi karena anak Vegeta juga mati, yaitu Trunks yang masih bayi, jadi ini mengubah banyaknya perkara. Vegeta akan dimasukkan ke dalam surga demi mengasuh bayinya yang masih kecil. Hal itu membuat Goku senang, akhirnya usaha dia telah berhasil memasukkan Vegeta ke dalam surga. Vegeta sangat kesal pada Goku, bahkan di akhirat sendiri Goku masih mencuri cara untuk melakukan segala hal. Wah, Goku mah emang orang dalam alam baka ya. Apapun bisa Goku lakuin kalau soal negosiasi. Sementara itu, di istana kami, 7 bola naga telah berkumpul dan mereka akan menghidupkan orang-orang yang dibunuh oleh Cell. Sebelum itu, Goku menghubungi mereka menggunakan telepati call dan ingin memberitahu sesuatu. Goku bersama dengan para G-Factor yang terbunuh ingin Krillin untuk tidak menghidupkan mereka kembali. Karena mereka semua menerima kekalahan ini dan ingin semuanya mengalir secara alami tanpa nge-cheat klub. Sebenarnya Goku emang ingin melawan Cell lagi. Tapi, dia telah mendapatkan nasihat dari Raja Kai bahwa meskipun mereka bertarung dan mengalahkan Cell, maka sesuatu yang lebih buruk mungkin akan datang. Contohnya, seperti kedatangan Trunks masa depan yang memberitahu mereka membuat kekacauan yang lebih besar datang. Jadi, Goku merasa kalau dunia akan lebih baik jika mereka tinggal di akhirat. Mendengar itu, Krillin sungguh merasa nggak menyangka. Bulma sambil menangis, nggak percaya Goku mengatakan itu. Dia minta mereka untuk tidak meninggalkan keluarganya seperti ini karena bayinya dan orang tua Bulma telah tewas dalam serangan yang Cell lakukan. Vegeta menjelaskan bayi mereka kini ada bersamanya. Jika mereka menghidupkan orang-orang, maka Cell akan sadar dan kembali ke bumi. Bumi akan kehilangan banyak orang lagi dan semuanya mungkin bakal Cell hancurkan. Tapi dengan tiadanya pahlawan bumi, Pangeran Congak rasa Cell nggak akan kembali. Dan semua orang yang masih hidup di bumi akan selamat. Vegeta mengucapkan perpisahannya pada Bulma dan mereka akan bertemu lagi setelah saatnya tiba. Mendengar itu, Bulma nggak bisa menahan air matanya yang terus mengalir sangat deras. Akhirnya, Goku dan semuanya pergi untuk memulai hidup baru di dunia alam baka dan gak akan pernah kembali lagi. Singkat cerita, 7 tahun telah berlalu sejak Cell meninggalkan bumi. Para manusia masih trauma dengan pengalaman mengerikan itu, tapi kehidupan kembali seperti biasa dan bumi menjadi aman dan damai untuk sementara. Pindah ke rumah Master Roshi, Krillin dan kakek kura-kura sedang menonton sebuah acara berita. Kota barat yang sebelumnya hancur, kini perlahan telah normal seperti sebelumnya. Mendengar nama Cell, Krillin nampak masih kesal dengan apa yang dia lakukan. Master Roshi coba menenangkannya, meskipun itu sulit diterima, tapi Krillin perlu meneruskan hidupnya. Ya, meski begitu, Krillin nggak bisa melupakannya gitu aja. Cell telah membuatnya mengalami mimpi buruk yang sangat mengerikan selama 7 tahun ini. Master Roshi juga mencemaskan keadaan Bulma yang kini hidup seorang diri setelah semua keluarganya dibunuh. Master Roshi minta Krillin untuk nggak usah menyalahkan dirinya sendiri karena Krillin pun telah dibiarkan hidup oleh Cell. Krillin merasa kalau Goku dan Gohan nggak mati, mungkin mereka masih memiliki harapan. Namun, kata Master Roshi, mereka nggak bakal kembali ke bumi, jadi harus menghormati apa keputusan Goku dan juga yang lainnya. Sebuah pesawat kemudian datang ke rumah Master Roshi. Rupanya, itu adalah Cici yang datang setelah sekian lama mereka nggak ketemu. Datangnya Cici membuat mereka kaget, yang kemudian dibalas oleh Cici, kenapa muka mereka kaget akan kedatangannya. Dengan grogi, Master Roshi menanyakan hal apa yang membuat Cici datang ke sini setelah bertahun-tahun lamanya. Cici mengatakan dia butuhkan pertolongan mereka untuk sesuatu hal. Hal itu membuat Krillin penasaran pertolongan seperti apa yang dimaksud. Apakah Cell telah kembali? Sedangkan Master Roshi menyangka kalau Cici minta tolong angkat benda berat. Jadi, Master Roshi menyarankan Krillin yang melakukannya. Namun, bukan itu yang Cici maksud. Kemudian, Cici mengajak mereka untuk masuk ke dalam pesawatnya yang makin buat Krillin penasaran apa yang ingin Cici tunjukkan. Tapi, Cici sontak kaget orang yang tidur di pesawat telah hilang.
Hal ini semakin membuat Krillin dan Master Roshi penasaran dan menganggap Cici mungkin kelelahan atas kematian Goku dan Gohan. Namun, muncullah anak kedua Goku yaitu Goten yang membuat Krillin dan Master Roshi sangat begitu terkejut. Mereka yang belum tahu menyangka kalau itu adalah Goku. Saat mendengar Goten memanggil Cici dengan sebutan ibu, Master Roshi akhirnya paham kalau dia adalah anak Goku. Krillin penasaran bagaimana Goku bisa memiliki anak padahal Goku telah tewas. Master Roshi menjelaskan itu terjadi mungkin sebelum Goku mati, Cici telah mengandung. Cici minta Goten untuk memperkenalkan dirinya dan Goten pun segera memperkenalkan dirinya dan menyebut usianya baru 6 tahun. Krillin dan Master Roshi menyambutnya dan gak sangka kalau Goten akan sangat mirip dengan Goku. Cici pun berpikir demikian. Dia teringat Goku sewaktu masih kecil. Kemudian, Cici mengatakan kalau dia bukanlah orang yang cocok untuk melatih Goten. Dia pernah melakukan hal yang buruk pada Gohan hingga membuat Gohan gak berkembang. Dan tujuan Cici kesini bukanlah semata-mata untuk memperkenalkan Goten, tapi minta Master Roshi dan Krillin untuk melatih Goten menjadi kesatria yang sangat kuat melampaui Goku. Dengan begitu, mereka bisa mengalahkan Cell dan membuat semesta ini kembali damai tanpa ancaman, bukan? Lalu, dapatkah Goten menjadi kesatria yang sangat kuat? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.